Ya, selamat pagi, siang, atau malam. Ini video untuk uh, akuntansi keuangan 2 minggu yang ke 10 dengan materi pendapatan. Imbalan kerja, sorry. Materinya imbalan kerja. Saya langsung masuk aja ya. Oke. Nah, yang imbalan kerja ini saya pakai PPT yang ada di e-learning, tapi saya cut PPT-nya. Jadi dalam arti saya pakai hanya sedikit, hanya cuman 20-an slide, karena yang lainnya saya hapus untuk memudahkan saya ketika saya mau menjelaskan di video. Nah, yang lain-lain itu nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi untuk seperti istilah-istilah, definisi, dan lain-lain, kalian bisa baca sendiri. Oke, saya mulai dari imbalan kerja itu PSAK 24. Oke, imbalan kerja itu, kalau kalian lihat di sini ada bagan ini, gambar. Imbalan kerja itu ada 4, ada imbalan kerja jangka pendek, ada pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, kalau imbalan kerja jangka pendek itu ada yang imbalan jangka pendek dan absen. Nanti saya jelaskan di sini, kita akan bahas satu-satu semuanya. Dan ada bagi hasil atau bonus. Lalu kalau imbalan pasca kerja itu ada yang dalam bentuk kontribusi pasti dan ada yang dalam bentuk manfaat pasti. Nah, manfaat pasti itu ada yang dalam bentuk past service cost dan ada current service cost. Ya, untuk beberapa istilah nanti kalian bisa baca di PPT aslinya ya. Download aja di e-learning ya. Ini yang saya masukkan hanya yang menurut saya yang penting. Kalau yang lain bukannya tidak penting, tapi kalau saya jelaskan satu-satu di sini, nanti jadi 2 episode. Jadi kalian baca sendiri. Oke, imbalan kerja. Imbalan kerja itu definisinya adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Nah, imbalan kerja jangka pendek itu definisinya adalah imbalan kerja yang jatuh tempo kurang dari sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Nah, imbalan kerja itu menjadi hak. Artinya, hak atas imbalan kerja yang tidak bergantung pada aktif atau tidaknya pekerja pada masa depan. Imbalan pasca kerja, imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Dan ada program imbalan pasca kerja, itu adalah pengaturan formal. Jadi ini imbalan pasca kerja, dia bisa diatur dalam bentuk suatu program. Jadi kayak asuransi dana untuk hari tua gitu, atau dana pensiun. Nah, itu kan lewat program ya. Itu pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Formal itu berarti bisa melalui organisasi tertentu, atau informal itu mungkin bisa dikelola sendiri oleh si pemberi kerja, employer-nya. Nah, sebentar ya. Untuk imbalan pasca kerja, nanti saya jelaskan satu-satu ya, lebih detail ya. Ini saya cuma baca definisinya aja. Imbalan pasca kerja itu ada yang namanya program iuran pasti. Nanti sini saya jelaskan, nanti ada gambarnya biar lebih enak. Program iuran pasti itu entitas membayar kepada pengelola dana, tidak ada kewajiban entitas untuk membayar iuran lebih lanjut jika pengelola dana tidak cukup membayar jasa. Pengelola dana ini siapa? Zaman sekarang untuk pengelola dana untuk kayak seperti dana pensiun tuh banyak. Bisa pakai jam sostek, bisa perbankan juga, bisa asuransi. Asuransi sekarang tuh tidak hanya menjual seperti asuransi kesehatan, tapi dia juga bisa menjual produk pensiun. Itu bisa. Sekarang tinggal dilihat aja institusinya atau pemberi kerja itu bekerja sama dengan apa. Ya, itu pengelola dana. Jadi lewat pihak yang ketiga. Lalu ada program imbalan pasti. Program imbalan pasti itu program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Nanti saya jelaskan, ada gambarnya. Nah, ini imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek itu kurang dari sama dengan 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contohnya apa imbalan kerja jangka pendek? Contohnya itu adalah upah
Ya, upah itu jangka pendek ya, karena kan, bulanan atau mungkin kalau yang, apa namanya, yang biasa itu bulanan atau mungkin ada yang mingguan, yang pasti itu jangka pendek. Gaji, jaminan. Uang bagi laba atau utang bonus. Jadi kalau dapat, laba atau bonus dari perusahaan, kenapa ini utang bonus? Karena itu kita di sini melihatnya dari sudut pandang perusahaan ya. Jadi kalau karyawan dapat bonus dari sudut pandang perusahaan, dia tuh punya utang, tapi dalam bentuk bonus. Kalau gaji kan memang bukan gaji ya. Nah, utang bonus gitu kan. Bonus itu biasanya kan diberikan ketika, karyawan itu kinerjanya itu memenuhi suatu persyaratan tertentu kan, atau dia punya achievement tertentu di dalam suatu tempat kerjanya. Jadi dia dapat bonus dan itu biasanya itu atas kerja dalam 1 tahun, ya kan. Misalnya paling gampang tuh marketing lah, kalau dia punya targetnya, misalnya targetnya, 1 M gitu misalnya, ternyata dia penuhi dalam 1 tahun, dia dapat bonus. Itu kan pasti dalam 1 tahun, nggak mungkin dalam bertahun-tahun, ya kan. Nah, itu karena dia kurang dari 12 bulan, makanya masuk jangka pendek. Kalau ada cuti berimbalan jangka pendek. Cuti berimbalan jangka pendek itu ya kalau cuti, eee, set apa, di institusi itu kan ada yang kalau dia cuti nggak diambil, itu dapat duit, ya kan, diganti uang. Jadi misalnya 1 tahun tuh ada 12 hari, normalnya sih biasanya 12 hari cuti. Terus cuma diambil 3 hari, sisa 9 hari itu nggak diambil, itu bisa diuangkan. Itu artinya cuti perimbalan jangka pendek. Tapi tidak semuanya ada ya, tergantung kebijakan institusi. Ada juga institusi yang dia kalau cutinya nggak diambil, ya udah, nggak diganti uang, hilang gitu aja. Itu tergantung institusinya. Lalu ada imbalan non moneter. Imbalan non moneter tuh ya gampangnya gini aja. Kalau tadi kayak marketing, kalau dia bisa dalam 1 tahun dia bisa memenuhi target 1 M gitu ya. Nanti dia dapat bonus berapa persen atau dapat bonus berapa kali gaji. Bisa juga begitu kan. Atau bisa juga bonusnya itu diganti dengan imbalan yang non moneter. Misalnya nanti kalau dia dapat 1 M dalam 1 tahun dikasih jalan-jalan ke luar negeri gratis. Nah, seperti itu. Itu imbalan non moneter. Tidak ada asumsi aktuaria kalau jangka pendek. Jadi, kalau asumsi aktuaria itu kayak asumsi yang seperti menilai, kematian, terus turnover turnover dari karyawan, itu nanti yang nyatet ada aktuaris. Jadi aktuaris nanti tugasnya untuk untuk memutuskan atau menimbang, bagian dari imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan. Nah, karena ini jangka pendek kan, karena jasa yang diberikan oleh karyawan untuk perusahaan atau untuk institusi itu dalam bentuk, 1 bulan lah yang normalnya. Nah, itu berarti kan kita tidak mempertimbangkan masalah kematian dan lain-lain kan ya, umur gitu kan, itu kan nanti akan mempengaruhi. Nah, itu berarti jangka pendek tidak perlu didiskontokan. Nah, nanti ada latihan soalnya. Nah, di sini, pengakuan dan pengukuran imbalan jangka pendek. Diakui saat pekerja telah memberikan jasa, ini adalah liabilitas jangka pendek, utang jangka pendek, diakui sebagai utang jangka pendek. Nah, kalau untuk cuti perimbalan jangka pendek itu boleh diakumulasi. Nah, kalau cuti, itu ada yang boleh diakumulasi, ada yang tidak boleh. Tahu dari mana? Dari kebijakan perusahaan, dilihat aja. Maksudnya diakumulasi itu gini, misalnya dalam 1 tahun tuh jatah cuti totalnya adalah 12 hari, ya. Kalau tahun ini misalnya diambil cuma 3 hari, berarti kan ada sisa 9 hari. 9 hari itu kalau misalnya bisa diakumulasi, nanti tahun depan berarti cutinya itu totalnya jadi 21 hari. Dari 12 ditambah 9, jadi 21. Kalau cutinya tidak bisa diakumulasi, ya berarti kalau tahun ini 12 hari cutinya cuma diambil 3 hari, 9 hari, nggak diambil ya sudah, hangus. Nanti tahun depan, nanti cutinya tetap 12 hari, begitu. Dari mana itu? Dari kebijakan institusi atau dari kebijakan pemberi kerja, ya, untuk masalah cuti-cuti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ada PTA memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti perimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja, ya. Jadi 5 hari kerja itu 100.000 totalnya. Jadi dia ini, gajian tiap minggu, ya, karena dia tulisnya 5 hari kerja. Ini untuk 5 karyawan. Selama tahun 2012 karyawan yang cuti 5 hari itu ada 1 orang.
Sedangkan sisanya itu cuma 3 hari kerja. Jadi cuma satu orang yang ngambil cuti 5 hari, yang lainnya cuma ngambil 4 orang sisanya ngambil 3 hari. Jika cutinya tidak diakumulasi, nah kalau cutinya tidak diakumulasi ini gampang, kan langsung hangus kan. Jadi langsung gini aja jurnalnya. Beban cuti perimbalan pada kas, karena nggak ada utang ya, karena kan nggak diakumulasi. Jadi nggak diambil ya udah, hangus, jadi nggak ada utang. Jadi dia langsung kas, langsung masuk beban pada kas. Nah, nilainya 1.700.000 dari mana nih? Dari 5 ditambah 4 dikali 3. 4 kali 3 itu dari mana? Dari sisanya 4 orang yang cutinya 3 hari dikali 100.000. Tuh. Ini kalian ngitungnya jangan sampai salah ya. Untuk perkalian ya. Ini itu adalah dikali dulu yang ini. 4 dikali 3 itu kan 12. 12 ditambah 5 jadi 17, lalu dikalikan 100.000 ya. Ini seharusnya dikasih kurang lagi ini satu ya. Biar kalian nggak bingung. Jadi maksudnya ini, kan satu orang nih 5 hari kerja, berarti 5 kalikan 100.000, 500.000. Sisanya 4 orang ngambil 3 hari, cutinya 3 hari kerja. 4 kali 3, 1.200.000. 1.200.000 ditambah 500.000, 1.700.000. Itu ya. Jangan ini dulu ya, matematika ya, sama di logika. Kalau misalnya cutinya diakumulasi jurnalnya, beban cuti perimbalan pada kas nilainya 1.700.000. Ini kan sama dengan yang ini tadi, tapi karena dia diakumulasi berarti ada utang nih, utang gaji ya kan. Ini untuk apa? Untuk cuti yang belum diambil. Cuti yang belum diambil berapa? Ini kan yang satu orang kan 5 hari diambil total kan. Kalau yang ini kan 3 hari diambil. Berarti masih sisa 2 hari cutinya. Nah, itu dikalikan dengan 4 orang ya kan. Kali 100.000, 800.000. Ya. Ini contoh untuk yang cuti yang bisa diakumulasi dan tidak bisa diakumulasi. Nah, kalau untuk pembagian laba atau bonus, syarat pengakuan biaya pembayaran bagi laba dan bonus. Ada kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dapat diestimasi secara handal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Jadi kalau program bagi laba atau bonus itu selalu diprogram selalu di awal. Gunanya itu apa? Ya, misalnya gampangnya, kenapa kok perusahaan itu memberikan target kepada karyawannya? Nah, itu kan agar memicu kinerja karyawan jadi lebih baik. Tapi perusahaan juga memberikan memberikan reward kalau misalnya karyawan itu bekerja melebihi target yang diminta. Ya kan, itu kan biasanya kalau perusahaan itu kan sistemnya adalah punishment and reward kan ya kan. Kalau punishment-nya ya kamu nggak bisa dapat target itu ya kamu nggak dapat bonus gitu kan ya. Nanti kinerjanya kan dianggap tidak terlalu bagus. Kalau melebihi itu kamu dapat bonus. Berarti kan dari awal sudah ada ketentuannya, peraturan rule-nya itu sudah ada ya kan. Nah, dapat diestimasi secara andal ya bonusnya itu bisa dinilai dong, bisa dihitung pakai duit. Karena kalau nggak dihitung pakai duit itu nggak bisa dong, kurang bisa dicatat. Bahkan kalaupun imbalan non moneter pun bisa dihitung pakai uang ya kan. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri ya, kita tinggal lihat aja dia untuk membiayai karyawannya yang dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri itu berapa, tiketnya berapa, hotelnya berapa dan lain-lain. Itu kan bisa langsung ketahuan nominalnya. Oke. Sekarang itu imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja itu ada 3 pihak, entitas di sini berarti perusahaan atau pemberi kerja, nggak harus perusahaan ya, karena kita bicara imbalan imbalan kerja itu untuk semua tempat kerja ya. Nah, lalu ada dana pensiun ini yang mengelola itu yang tadi saya bilang tadi, pihak pengelola atau pihak ketiga. Bisa kayak jam sostek itu juga bisa, atau bisa lewat perbankan. Sekarang bank-bank itu juga menyediakan produk-produk keuangan ya untuk untuk dana pensiun itu juga ada, simpanan hari tua itu juga ada, asuransi juga ada. Dan di sini pekerja. Ini kenapa dikatakan investasi? Karena sebenarnya kalau misalnya
eee, perusahaan itu misalnya kerjasama dengan salah satu pihak asuransi untuk mengelola dana pensiun dari karyawannya. Nah, itu sebenarnya sama asuransi itu dananya itu namanya diinvestasikan, pasti dikelola dong sama dia. Gimana caranya agar dananya itu bisa menjadi lebih tinggi, gitu kan. Namanya ini investasi. Nah, di sini ada kontribusi dan ada manfaat. Tadi kan ada 2 tuh, kontribusi pasti dan ada manfaat pasti. Nah, bedanya apa? Saya langsung masuk sini dulu ya. Saya, lompati dulu slide-nya. Oh, ini dia. Nah, ini, kalau yang kontribusi pasti itu defined contribution plans. Kalau manfaat pasti itu namanya defined benefit plans. Nah, kalau kontribusi pasti itu contohnya begini. Misal, katakan nanti, kan bayar untuk, apa namanya, untuk dana pensiun itu dipotong dari gaji misalnya. Nah, kalau kontribusi pasti itu artinya begini, misalnya dalam satu bulan itu dipotongnya 500.000, ya udah 500.000 tiap bulan, gitu kan. Itu pasti angkanya nggak akan berubah sampai waktunya dia pensiun, kan 500.000 per bulan. Nah, kalau kontribusi pasti risk limitnya, resikonya itu sampai di sini. Nanti resiko yang besar siapa yang menanggung? Risiko yang besar adalah karyawan yang menanggung. Artinya apa? Perusahaan itu hanya berkewajiban, employer itu berarti pemberi kerja, dalam hal ini adalah institusi atau perusahaan. Perusahaan itu hanya berkewajiban untuk membayarkan kontribusi 500.000 secara rutin per bulannya. Urusan nanti pada saat hari H dia pensiun, katakan 10 tahun lagi dia pensiun, nah itu nanti urusan, si pihak ketiganya itu misalnya pihak asuransinya tadi yang mengurusi dana pensiun itu tidak mempunyai dana segitu, ya itu resiko ditanggung oleh employee, karyawan. Gampangnya gini, biar gampang, katakan, perusahaan itu bayarnya itu 500.000 per bulan. Berarti kalau 1 tahun itu berapa? 500.000 kali 12, 6 juta. Nah, lalu 10 tahun kemudian itu akan pensiun, berarti kalikan 10 misalnya, berarti kan 60 juta, ya kan. Kalau defined contribution plan atau rencana, kontribusi pasti artinya 500.000 dibayarkan tiap bulan, tapi nanti 10 tahun kemudian seharusnya kan karyawannya menerimanya 60 juta. Kalau misalnya karyawan itu menerima kurang dari 60 juta, itu resikonya karyawan karena perusahaan hanya membayar iurannya aja yang pasti. Penerimaannya pasti atau enggak sebesar 60 juta itu tergantung dari dana pensiunnya. Kalau tiba-tiba dana pensiunnya nggak punya duit 60 juta, dia cuma bisa bayar 50 juta, atau mungkin 50 juta sekian atau kurang dari itu, yaitu resikonya employee. Makanya di sini risk limitnya sampai sini. Ya, di sini volatil tuh artinya di sini itu apa? Tidak aman gitu lah ya, tidak aman, ya kan? Karena kita nggak tahu ini nanti si pihak asuransinya bisa apa nggak bayar 60 juta pada akhir tahun yang ke-10. Tapi kalau manfaat pasti, yang pasti itu manfaatnya. Artinya apa? Nah, risk limitnya itu di sini. Sehingga yang menanggung resiko lebih tinggi itu adalah si employer atau pemberi kerja. Misalnya begini, tadi kan katakan dengan soal yang sama ya, dalam waktu 10 tahun tuh dapatnya 60 juta. Nah, kalau manfaat pasti, itu berarti di tahun 10 kalian pasti, karyawan tuh pasti dapat 60 juta. Masalahnya iurannya nggak selalu 500, misalnya bulan Januari perusahaan bayarnya 400.000, nanti bulan Februari bayarnya 200.000, bulan Maret bayarnya 250.000, bulan Mei bayarnya 1 juta. Pokoknya nanti di totalnya itu 60 juta totalnya. Jadi kalau kasarannya orang nyicil gitu ya, utangmu itu 60 juta. Biasanya bulan ini bisanya cuman bayar cuman, 100 juta, nanti bulan depan saya bisa bayar cuman 1.200.000. Pokoknya nanti dalam tahun yang ke-10 saya sudah lunas 60 juta itu. Tapi bayarnya per bulan berapa ya tergantung kapasitas saya mampunya berapa. Tapi kalau kontribusi pasti, ya saya harus bayar per bulan 500.000. Nggak peduli kan, nggak peduli apa harus 500.000. Gitu loh. Paham ya? Itu kalau diibaratkan seperti itu. Makanya risikonya kan sampai sini. Jadi yang paling volatil yang tidak aman dan risikonya tinggi itu adalah employer. Bedanya kontribusi pasti dengan manfaat pasti. Saya, oke, saya balik ke slide sebelumnya. Lalu kita membahas juga ada yang namanya imbalan
pasca kerja. Nah, ini dalam bentuk apa? Ada tunjangan purna karya. Di sini ada tunjangan purna karya itu pensiun. Lalu ada imbalan pasca kerja lain itu asuransi jiwa, tunjangan kesehatan pasca kerja. Nah, kalau tunjangan purna karya pensiun kan untuk semua institusi atau pemberi kerja rata-rata sekarang ya itu memberikan ini. Tapi kalau imbalan pasca kerja lainnya, tunjangan kesehatan pasca kerja ini biasanya itu hanya untuk kayak PNS. Tapi kalau untuk yang swasta biasanya ini. Paham ya? Jadi kalau yang PNS kan setelah itu kan dia bisa nih masih punya jatah untuk yang apa kesehatan pasca kerja itu. Tapi kalau yang swasta biasanya enggak bedanya. Oke, lanjut. Ya. Oke, ini dana pensiun. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang tadi nih. Kalau iuran pasti, risiko aktuaria ditanggung peserta. Risiko aktuaria itu risiko yang diterima itu berbeda dengan yang diharapkan. Ya, jadi risiko yang hasil yang diterima oleh karyawan itu berbeda dengan yang diharapkan. Itu kalau iuran pasti. Dan risikonya ini ditanggung oleh peserta. Kalau kalian lihat di sini, peserta ini employee. Yang nanggung kan ini tuh. Ini iuran pasti atau kontribusi pasti. Kalau manfaat pasti, resikonya employer. Oh, ya. Nah, risiko investasi dan risiko akuaria menjadi tanggungan perusahaan ini. Jadi dana yang dimasukkan ke dalam pihak ketiga itu diputar lagi loh ya. Nggak mungkin nggak diputar lagi. Gampangnya gini aja, kalau kalian ada yang punya asuransi kesehatan itu, bayar tiap bulan ke asuransinya itu pasti sama sama asuransi itu dana kalian tuh diputar lagi oleh pihak asuransinya, diinvestasikan macam-macam. Ya masa dia cuma terima dana aja, terus nanti apa namanya ketika kalian menggunakan jasa dari asuransinya itu misalnya dananya 1 bulan 1 juta itu ternyata tiba-tiba misalnya kalau asuransi kesehatan kalian sakit biayanya lebih dari itu kan bisa kan. Nah itu kalau nggak kalau nggak diputar lagi dalam bentuk investasi, duit dari mana ya kan nggak mungkin, karena asuransi juga punya karyawan, at least bayar beban gaji dan beban listrik yang lain-lain ya. Oke, lanjut. Nah contoh Juni 2000X5. Iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut itu 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnal yang dibuat beban pada kas, selesai. 5 juta. Tapi kalau cuma 3 juta yang dibayar, sisanya belum, bebannya 5 juta, kasnya 3 juta, liabilitas jangka pendek 2 juta. Ini masuk dalam liabilitas jangka pendek ya, karena dia iuran. Iuran itu bulanan. Jadi jangka pendek ya, kurang dari 12 bulan. Ini kayak jurnal biasa ya. Nah, pesangon. Pesangon dihasilkan dari keputusan entitas memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak, ya PHK lah gampangnya itu. Pesangon tidak termasuk imbal kerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak tanpa tawaran entitas atau sebagai akibat persyaratan purna karya wajib karena merupakan imbalan pasca kerja. Ya, kalau misalnya di PHK itu perusahaan itu kan punya imbalan pasca kerja. Pasti ada kan yang butuh dana pensiun untuk karyawannya. Tapi kalau misalnya PHK, dana yang untuk pensiun tuh nggak masuk. Gitu. Karena dia diputus kontrak di tengah sebelum waktunya dia pensiun. Biasanya lamsam. Iya, lamsam itu artinya dia dibayar sekali selesai. Jadi nggak dibayarnya kayak dicicil gitu loh. Saya dapat dikasih duit 10 juta gitu ya, langsung dikasih total sekali lunas gitu. Beberapa ambilan kerja terutang tanpa memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti. Kalau ini tergantung dari perusahaannya, Karena ini kebijakan ya, kebijakan aja. Kebijakan perusahaan itu memberhentikan karyawannya di tengah-tengah, itu apa? Itu dari perusahaan. Yang pasti kalau ada PHK itu selalu dikasih pesangon. Logikanya begitu ya. Dan secara teoritis begitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ilustrasi. Nah, ini ada soal ini langsung dikasih angkanya ya. Ada informasi nilai kini kewajiban imbalan pasti awal, ini lewat wajar aset program, biaya jasa kini, tingkat diskonto, iuran, imbalan, nilai kini kewajiban imbalan akhir, dan nilai wajar aset akhir. Nah, ini yang harus kalian buat ya.
Kalian membuat jurnal umum dan memo. Jurnal umum itu akunnya ada beban, kas, pendapatan komprehensif, liabilitas, nilai kewajiban, dan aset. Ya. Nah, di sini saldo awal. Ada saldo awal. Saldo awal dari mana? 200.000 minus dan aset 200.000. Oh ya, sebentar. Ini tuh jurnal umum ya. Jurnal umum cuma 4 ini aja. Ini cuma lalu yang di sini adalah memo. Memo terdiri dari 2, nilai kini kewajiban dan aset. Oke, saldo awal dapat dari mana? Dari sini. Kan ada nilai kini kewajiban awal dan ada nilai wajar aset program awal. Nah, ini dimasukkan. Nah, yang nilai kini kewajiban 200 itu dari nilai kini kewajiban. Yang aset itu dari nilai wajar aset program. Ya. Nah, nilai kini kewajiban dia di minus, jangan lupa. Kenapa? Karena ini harus nol. Jadi, jurnal umum dan memo ini itu harus nol. Kalau nilai kini kewajiban itu kan minus ya. Ya, dalam arti kan dia kalau saldo normal kredit. Jadi di sini harus kasih kurung biar dia menunjukkan dia di minus. 200.000 asetnya 200.000 nol kan, lalu tidak ada informasi apapun yang di sini. Lalu yang kedua, ada biaya jasa kini 30.000. Dari mana? Dari soal 30.000. Biaya jasa kini, berarti masuk biaya. Beban kan 30.000 dan nilai kini kewajiban minus 30.000. Ya. Di sini positif, di sini negatif. Paham? Jadi nol kan? Jadi kalau di sini, jadi kalian lihat angkanya dari soal, tapi untuk menentukan dia itu di plus atau di minus, kalian harus tahu ini. Ya. Beban, jasa kini, ini nilai kini kewajiban minus 30. Lalu ada biaya bunga, kan? Biaya bunga itu kalian lihat di tingkat diskontonya 10%. 10% nanti yang dikalikan dengan nilai kini kewajiban awal dan nilai wajar aset program awal. Nah, biaya bunga itu 20.000 dapat dari 10% dari nilai kini kewajiban. Ya, ingat ya, dari nilai kini kewajiban. Karena dia biaya, ya. Jadi 20.000 di sini dikali 10% dari 200.000. Di sini positif ya, karena kan kalau ada bunga itu kan kalau di jurnal kan beban pada, kalau di sini itu asumsinya pada kewajiban ya. Oke. Oke, lanjut. Ini minus 20 ya. Di sini plus, ini minus. Nanti pendapatan bunga itu 10% tadi tingkat diskonto kalikan dengan asetnya 200.000. Nah, kalau pendapatan bunga kenapa dia di minus di sini? Nah, ini kan akunnya kan akun beban, padahal di sini kan akunnya pendapatan. Maka di sini harus dibalik minus 20. Oh, ini kan biaya dengan di sini akun beban kan? Paham ya? Jadinya di sini minus 20. Nanti di sini asetnya plus 20 karena pendapatan itu biaya jasa kini, biaya bunga dan pendapatan bunga itu tidak mengurangi kas dan tidak menambah kas ya. Jadi di sini kalian masukkannya berhubungan dengan kewajiban dengan aset. Jadi dia cuma masuk kewajiban sama aset. Paham? Nah, nanti iuran 24.000 itu dapat dari soal 24.000. Nah, kalau iuran itu kan berarti bayar tiap bulanan kan. Nah, iuran ini mengurangi kas. Di sini minus 24.000 dan masuk di aset 24.000. Ya. Kalau gampangnya sih kalian ingat, oh iuran mengurangi kas jadi minus 24, nanti pasangannya sama apa? Sama aset. Karena kalau perusahaan itu membayar iuran berarti aset programnya bertambah atau ya program pensiunnya tadi itu program imbalan kerjanya bertambah ya kan. Jadi di sini 24.000 nol kan minus sama ini. Ini juga ini. Nah, oke, sekarang lanjut. Sudah selesai kan? Nah, oh belum. Di sini ada informasi nilai kini kewajiban akhir dan nilai wajar aset akhir. Caranya adalah, oke, sebentar. Oh, sebentar. Kenapa saya tidak bisa membuat? Oke. Nah, caranya adalah begini. Mana? Nah, yang ini, set. Nah,
Ini kan sudah dapat dari awal, yang tadi kita bahas sebelumnya. Lalu yang di bawah ini, itu informasi dari soal. Eh, imbalannya tadi masuk nggak ya? Imbalannya tadi masuk nggak ya? Masuk kayaknya ya? Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Oh, imbalannya masuk, sorry. Kalian tunggu saya ya, karena ini harus one take. Jadi saya males. Nah, ini, set. Ini dapat dari soal tadi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, dan yang ini. Nah, ini kan yang akhir. Nah, caranya adalah untuk mengetahui angka yang ini dan yang ini, 16.000 dengan 6.000, kalian kan sudah ketemu ini, 200 tambah minus 200, minus 30, minus 20, itu kan minus 250, ditambah 16.000, jadi minus, sebentar, hitung, minus minus 250 tambah 16 sama dengan minus 234. Ini tuh minus 234. Nah, di sini itu saldo akhirnya itu 250. Caranya adalah 250.000 itu, sorry, minus 234.000 itu harus ditambah atau dikurangi berapa agar menjadi total akhirnya adalah minus 250. Nah, nilai kini kewajiban tadi kan di soal awalnya kan 250 angkanya. Nah, tapi waktu Anda masukkan di total ini harus dikasih tanda kurung ya. Ini kurung ya. Jadi artinya dia minus. Jadi minus 234 ditambah X sama dengan minus 250. X-nya berapa? X-nya adalah minus 16. Yang aset juga sama. 200 tambah 20 tambah 24 kurangi 16. Ya kan? Berarti 200 44 dikurangi 16, 228. Ini tuh 228. 228. 228 harus ditambah berapa atau dikurangi berapa biar menjadi 222. Oh, dikurangi 6.000. Jadi dengan begitu kalian mendapatkan angka ini dan angka ini. Saya, nah, oke. Dah, angka 16.000 dan angka 6.000 kalian tahu hitungnya dari mana. Ya kan? Nanti tinggal dilihat aja, dia tinggal dikurung berdasarkan matematika. Ingat, ini dikurung. Walaupun di soal itu udah 50, tapi kalian harus tahu itu dikurung karena ini kewajiban. Nah, sekarang caranya begini. Beban, sorry, ini belum. Ini tadi nilai kini kewajiban kan minus 16.000. Ini masuk ke pendapatan komprehensif dengan judulnya di sini adalah rugi aktuaria liabilitas. Ini positif. Kenapa? Karena harus 0. Jadi sini ada plus 16, ini ada minus 16. Nah, di sini kan minus 6, ini berarti plus 6. Masukkan pendapatan komprehensif, rugi aktuaria, tapi untuk aset program, ini untuk liabilitas, ya kan? Ini kan kewajiban, rugi aktuaria kewajiban, ini rugi aktuaria aset. Nah, beban ini di total. 50 dikurangi 20, 30. Ini juga di total, minus 24, ini juga di total, 22. Oke. Nah, 28.000 ini tahu dari mana? Ini adalah selisihnya antara ini. Minus 250 dengan 222 itu selisihnya adalah minus 28. Masukkan di liabilitas. Nah, kalau misalnya kalian hitung, ini tuh harusnya 0. 30.000 dikurangi 24 ditambah 22 dikurangi 28 itu 0. Harus 0. Ya. 30 dikurang 24 ditambah 22 dikurang 28. 0. Ya, 0. Ya. Kenapa 0? Karena nanti ini kan akunnya, ini kan tabelnya jurnal umum, yang bagian kolomnya jurnal umum. Nanti di sini itu akan kalian jurnal. Jadi yang di jurnal yang mana? Yang di jurnal adalah yang ini, angka ini. Ini yang di jurnal. Dan ini 0 hasilnya. Kalau di total 0. Saya. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Jurnalnya gimana? Ini. Beban pensiun. Dari sini. Beban pensiun kas 24 pendapatan komprehensif 22 liabilitas 28. Beban komprehensif lainnya 22.000 dapat kasnya kredit 24, liabilitasnya kredit 24. Tahu dari mana pendapatan komprehensifnya? Ini. 22 liabilitasnya minus 28 minus kan
Kasnya minus. Kalau liabilitas minus ya memang wajib, ya memang dia minus ya, orang dia kan dikredit, paham ya? Nanti penyajiannya di posisi keuangan gimana ini? Nah, caranya begitu. Ya. Nah, sekarang lanjut. Tadi kan X0, sekarang X1 lanjutannya. 1 tahun setelahnya, tahun berikutnya. Nah, nilai kini kewajiban imbalan pasti awal ini 250. Nilai wajar aset program awal 222. Dapat dari mana ini? Jadi yang angka di sini tadi, angka yang paling akhir, saldo paling akhir di tahun X0 ya. Nah, itu akan menjadi saldo awal. 250 dan 22. Nah, ini saldo awal. Saya. Oke. Rugi aktuaria awal 22.000, biaya jasa kini 34.000 dari soal, tingkat diskonto 10%, iuran 26.000, imbalan 20.000, nilai kini kewajiban imbalan akhir 279.500, nilai wajar aset akhir 276.600. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Wait. Oke. Pendapatan komprehensif masukkan di sini 22.000. Lalu ini ada liabilitas minus 28.000. Lalu ada kewajiban program minus 250 dan aset program 222. Jadi yang kas tuh nggak dimasukkan karena kan dia udah selesai di yang kemarin apa namanya yang di tahun ini. Nah ini kas itu kan ya sudah selesai dalam tahun yang lalu ya. Jadi dia tidak apa namanya tidak berkelanjutan. Jadi dianggap sudah mengeluarkan uang, jadi ngapain kita membahas kas lagi? Ya kan? Karena kita bicara cuma hal yang berkaitan dengan imbalan kerja aja di sini, ya kan? Nah, pendapatan komprehensif tetap dimasukkan OCI-nya, ya kan? Liabilitas tetap dimasukkan, liabilitas, bebannya enggak, ya. Jadi kalau OCI itu masuk, jadi kalau komprehensif itu masih ada berkelanjutan, masih bisa, tapi kalau beban ini kan masuk laba rugi ya, jadi dia selesai gitu, satu periode aja. Tapi kalau kas kan pada saat itu sudah dibayar, jadi ngapain kita ngitung kas lagi gitu kan? Karena tidak, kalau kas perusahaan itu apakah semuanya berasal dari imbalan kerja? Enggak, ya kan? Sehingga kita hanya mencatat itu aja. Kasnya sudah selesai dibayarkan, udah hilang, start nol. Paham ya? Biaya jasa kini 34.000 dari soal, ini beban dan program kewajiban. Minus yang sini plus 0. Biaya bunga 10%. 10% dari kewajiban dan ini dia 25.000 dengan minus 25.000 dan pendapatan bunga. Jadi ada beban bunga, ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga pakai tingkat diskon yang sama 10% dikalikan dengan ini 222.000 aset program. Di sini minus karena di akun kolomnya adalah beban. Masukkan di sini aset program 22.200. Iuran dari soal 26.000, caranya sama, imbalan juga sama. Iuran 26.000 ini imbalan ini, ya kan? Nanti caranya sama. Kalian hitung dulu totalnya yang ini. Nah, ini dihitung dulu totalnya. Set. Kan kalian sudah tahu saldo akhirnya berapa. Nanti tinggal dicari selisihnya. Selisihnya itu bukan selisih ya. Jadi ya angka yang saya lingkari ini kalian tambah dulu totalnya berapa, hasil akhirnya harus menjadi saldo akhir. Itu harus tambah atau dikurangi berapa? Nanti ketemunya ini. Ya. Nanti tinggal kalian pindahkan ke sini. Set. Nah, saya harus nol ya. Jadi kalau di sini positif, kalau yang di sini ini positif, berarti sini harus negatif. Sini positif, sini harus negatif. Bebannya nanti tinggal di total, kasnya juga tinggal di total. Nah, kalau pendapatan komprehensif ini, di sini itu 35.900 itu cuma ini ya. 9.500 ditambah 26.400, jadi 35.900, jangan lupa ini dikurung. Lalu 35.900 ini kurangi dengan 22, ini seharusnya 13.900 ya. 13.900 ya. 35.900 kurangi 22 itu 13.900. Jadi ini ada yang salah.
Ya. 25.100 itu dari mana? Dari selisihnya ini. 279.500 dikurangi selisihnya dengan 276.600 itu adalah sorry. Ini itu 279.500 dengan 276.600 itu 2.900. Selisihnya minus 2.900. 28.000 minus 28.000 ditambah 25.100 itu ketemunya adalah minus 2.900. Sama kan? Jadi ini totalnya ini sama dengan selisihnya ini. Nah, nanti ini kalau di total semuanya harusnya 0. Ya. Totalnya 36.800 minus 26.000 minus 35.900 plus 25.100 itu 0. Nah, nanti di jurnal, yang di jurnal mana? Ya ini. Yang bawah itu 36.800, 26, 35.900, 25.100. Nah, ini dia jurnalnya. Tinggal dimasukkan aja dapat kreditnya, penyajiannya seperti ini. Ini 13.900 ya. Kok saya hitung 13.900. Oke. Nah, itu materinya. Aduh, ngembun lagi. Nah, itu materinya untuk yang imbalan kerja. Ya, nanti saya akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Jangan lupa minggu depan waktunya kuis. Materinya adalah materi minggu ke-8 sampai ke-10. Kalau kalian lupa, silakan dilihat ulang videonya. Saya harapkan nilainya bagus-bagus ya. Nanti untuk peraturan kuisnya saya akan memakai peraturan yang sama seperti kuis yang sebelum UTS. Oke, kalau ada perubahan saya akan mengikuti ketua kelas. Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan.